Hai semua. Welcome back to Podcast Kasra. Halo. Balik lagi ya sama kita di podcast hari ini. Betul, di siang hari yang sangat cerah ini terlihat ada yang baru dan menarik. Iya, kayak belum di pernah frame ada di ini. sini ya. Iya. Waduh, Waduh, mana ya? mana ya? Tuh? Kayaknya yang sebelah sini nih. Sebelah sini nih menarik Iya. banget nih kira-kira. Siapa Coba boleh emang? dong kenalan dulu Kak. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, aku Sharon dari Fakultas Psikologi Angkatan 23. Weh, halo Kak Sharon. Sharon. Apa kabar nih Kak hari ini? Baik, sehat. Wow, Kak Sharon udah baik, udah sehat. Tapi kita hari ini emang kenapa ya kok ada Kak Sharon sih? Zil? Itu dia. Kayak bukan Arkan gitu seperti Ya kan? biasa. Kayak Arkan kayak kemana ya? terpinggirkan gitu hari ini digantikan sama Kak Sharon apa Bye-bye Arkan gitu kali Kasian banget. Oke guys, Arkannya berhalangan hadir. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Kak Sharon nih. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut kali ya, kita mungkin kenalan dulu nih Kak Sharon. Boleh. Siapa sih? Mungkin buat teman-teman yang belum kenal, boleh nih Kak, mungkin diperkenalkan lebih lanjut lagi. Sebenarnya Kak Sharon tuh siapa sih di sini? Oke, halo teman-teman semua audiens regulernya podcast. Jadi aku adalah Project Officer dari HiCare, sebuah program kerja yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran. High Care. Siapa yang belum tahu High Care? Mungkin boleh kali ya Kak, di-spill tipis aja. High Care tuh program kerja apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya HiCare itu program kerja yang berfokus pada usaha untuk menjaga kesehatan mental dari keluarga mahasiswa di Universitas Pajajaran. Kita ada program kayak bagikan edukasi tentang kesehatan mental, sama kita juga ada layanan konseling sebaya gitu. Keren. Tapi Nice. berarti kita lagi collab gitu ya sama Hacker hari ini, lucu banget. Iya, kayak Iya. collab-collab gitu. Dan juga tadi juga udah ada mention nih ada tentang kesehatan mental gitu ya. Berarti apa hari ini kita bahas topik itu aja ya? Karena Nice. kebetulan hari ini tuh hari apa ya? Siapa yang tahu Sebenarnya hari ini hari apa? tanggal perekamannya sih, Iya, tapi sudah nanti tanggal rekamannya, postingannya. guys. Tapi bulan ini juga sih, sebenarnya seluruh bulan itu. Betul. Mungkin kita spill ya. Kita rekaman tanggal 10 Oktober. Yes. Siapa yang tahu ini hari apa? Langsung komen. Tapi kita langsung aja ngomong. Spill Kira-kira aja. Kita mau ngomongin apa sih Kak hari ini? Nah, kita bakal ngomongin tentang World Mental Health Day atau Hari Kesehatan Mental Sedunia yang dirayakan pada hari ini, teman-teman, di tanggal 10 Oktober 2025. Wow, mental health day teman-teman. Iya, bener banget ya. Berarti penting banget gak sih topik ini untuk dibahas? Betul, Apalagi kita kan anak-anak FAPSI ya. Itu dia, dan kita udah ngobrol langsung sama Project Officer High High Care yang kayak udah tahu banget lah tentang ini. Iya, udah kayak udahlah udah makanan sehari-hari guys. Aduh, pressure. Tuh, tenang aja. Ntar kan ngobrol santai aja ya sama Betul, kita. Oke. sharing aja kali ya. Betul. Nah, mungkin dari aku sendiri mau nanya dulu dong Kak, sebenarnya World Mental Health Day itu sebenarnya apa sih? Dan aku dengar tiap tahun tuh kayak ada tema-temanya gitu kan. Nah, Betul. tahun ini tuh temanya apa sih sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya dari namanya aja udah cukup menjelaskan dirinya ya, udah cukup self-explanatory bahwa ini adalah hari di mana kita sama-sama menaruh perhatian pada kesehatan mental secara global. Karena semakin tahun kan semakin banyak orang nih yang aware bahwa kesehatan mental itu penting. Nah, untuk tahun 2025 sendiri, tema yang dibawakan adalah tentang Access to Services Mental Health in Catastrophes and Emergencies, atau layanan terhadap kesehatan mental di tengah situasi yang tidak stabil, misalnya ada bencana atau ada hal-hal darurat lainnya seperti itu. Menarik ya tema tahun ini. Kayak jarang sih menurut aku yang bahas ini. Aku juga pas nyari-nyari tuh kayak wah, menarik banget dan kayak sepertinya juga sesuai dengan mungkin kondisi dunia pada saat betul, ini yang gitu. Kayaknya lagi krisis-krisis. Iya, dan sayangnya karena nggak banyak yang ngomongin tentang ini, jadi kayak semakin urgent banget nih untuk ngomongin tentang ini. Betul. Nah, mungkin dari aku sama kalian sendiri mau nanya juga kali ya Kak. Menurut Kakak sendiri, sepenting apa sih kita menjaga kesehatan mental kita dan sepenting apa kita itu bisa mengakses layanan kesehatan mental itu dengan mudah?
Oke, kalau ditanya sepenting apa, sebenarnya simpelnya kesehatan mental itu sama seperti kesehatan fisik sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa kesehatan fisik itu penting, gimana caranya aku bisa ke kampus dalam keadaan yang happy, nggak lemes, ya kurang lebih sebenarnya concern sebanyak itu juga yang harus kita taruh terhadap kesehatan mental. Karena kesehatan mental ini berpengaruh terhadap bagaimana kita beroperasi sehari-hari, gimana kita berelasi dengan orang lain, bagaimana kita bisa produktif. Jadi penting banget buat merhatiin si kesehatan mental ini, walaupun mungkin kita nggak sadar bahwa sebenarnya banyak hal yang kita lakukan sehari-hari itu adalah usaha kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Kita selalu berusaha untuk, mungkin kalau sekarang tuh istilahnya healing gitu. Itu mungkin kita benar-benar. nggak, Gen Z. betul, mungkin kita nggak ngomong secara langsung bahwa oh ini usaha aku buat menjaga kesehatan mental, tapi kita berusaha untuk happy di sana, dan sebenarnya itu itu salah satu cara buat ngejaga kesehatan mental. Jadi penting banget pastinya buat setiap orang gitu. Oh, benar. Setuju sih aku sama penjelasannya Kak Aku Sharon. juga setuju. Aku idem aja guys, karena kita udah sama ahlinya di sini. Iya, Sama-sama waduh yang emang udah benar-benar. mendalami gitu. Iya, dan seperti yang udah disebutkan sama Kak Sharon tadi, kesehatan mental tuh penting banget, bahkan sama pentingnya sama kesehatan fisik. Bahkan kayak mereka tuh sebenarnya saling berhubungan timbal balik gitu nggak sih? Kalau misalkan Betul. kesehatan mentalnya eh, buruk tapi fisiknya baik juga itu bisa mempengaruhi loh ke fisik. Jadi ini jangan diremehkan guys, isu-isu kesehatan mental itu. Betul. Benar. Bener banget. Boleh Karin, pertanyaan selanjutnya. Boleh. Kalau dari Nah, kamu. karena tadi kita udah ngebahas tentang kesehatan mental in general ya, mungkin kita lebih mengerucut lagi nih ke topik atau tema di tahun ini. Kalau menurut Kak Sharon sendiri, apa sih yang kakak pahami tentang tema tahun ini, yaitu yang tadi akses layanan pada situasi bencana atau krisis, dan juga seberapa penting sih sebenarnya kalau kita tuh memiliki akses kesehatan ketika kita sedang berada dalam bencana maupun krisis itu. Oke, sebenarnya tema tahun ini cukup kompleks ya, dan mungkin kalau misalnya kita bahas secara spesifik dan mendalam, kayaknya kita butuh 5 episode kali ya Wow, di sini buat oke. ngebahas Kompleks itu. banget ya. Bener-bener. Mungkin aku bakal fokus ke bagian keduanya dulu, ngebahas tentang krisis dan ketidakstabilan. Sebenarnya ada banyak banget situasi yang ada di sekitar kita yang kita nggak sadar bahwa itu krisis, tapi sebenarnya itu tuh krisis. Kayak misalnya dinamika kebijakan yang terus-menerus berubah, atau mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Itu sebenarnya termasuk krisis. Kita nggak harus masuk ke situasi perang di mana ada jutaan orang meninggal untuk bisa menyebut itu krisis gitu. Dan tiap orang kan punya persepsi masing-masing ya, punya sudut pandang tentang seberapa parah sih situasi di sekitarnya. Dan banyak juga orang di belahan lain dunia yang kita tahu mereka masih kelaparan, mungkin mereka kena bencana alam karena iklim dan sebagainya. Itu adalah situasi-situasi yang pada akhirnya nggak bisa diprediksi, dan banyak orang dirugikan baik secara finansial, secara sosial, dan secara mental yang mau di-highlight sama si World Mental Health Day ini. Dan akses terhadap layanan kesehatan mental pada akhirnya menjadi penting di situasi krisis, karena balik lagi, kita manusia tuh punya kecenderungan untuk mencari rasa aman. Kalian setuju gak sih? Setuju, benar. Iya, hari ini kita kuliah karena kita pengen karir kita ke depannya aman. Kalau kita udah sarjana, kita pengen pekerjaan yang stabil, kita pengen gaji yang stabil, kita pengen ngejar mimpi-mimpi kita gitu. Sedangkan orang-orang yang masih dealing dengan krisis, mungkin kalau mereka nggak berhasil mengatasi itu dengan baik, mereka akan berlarut-larut dalam krisis itu. Kayak stuck gitu ya Kak, berarti kayak nggak bisa maju Betul. ya. Iya benar, makanya layanan kesehatan mental tuh jadi penting. Kalau enggak, orang-orang ini akan terus stuck dan dunia tuh nggak bisa produktif. Makanya dimulai dari usaha tentang diri sendiri, menjaga kesehatan mental diri sendiri, pada akhirnya itu akan bisa membawa, mungkin situasi krisisnya nggak berubah ya, tapi orang-orang bisa tetap produktif dan berjalan di tengah situasi krisis itu. Yang sayangnya mungkin akses terhadap layanan kesehatan mental ini belum merata di seluruh belahan dunia. Itu yang mau di-highlight sama tema World Mental Health Day tahun ini. Oh, menarik. Iya, aku jadi dapat insight baru tahu, kayak belum kepikiran gitu loh kalau misalkan tema ini tuh bukan yang garis besar doang, kayak cuman ada kekerasan atau peperangan atau apa, itu bisa juga di lingkungan sekitar kita, bahkan terjadi di lingkungan yang personal kita itu juga bisa ya dipersepsikan sebagai krisis gitu. Jadi Makanya nggak harus krisis dari hal-hal yang besar iya, ya jadi sebenarnya. hal-hal kecil pun kalau misalkan memang kita persepsikan sebagai suatu krisis atau suatu yang benar-benar pengaruh kehidupan kita tuh juga berarti penting untuk dibahas juga ya. Wow. Betul. Mungkin kalau dari aku penasarannya adalah kalau buat kakak sendiri sebenarnya tantangan dalam menjaga kesehatan mental tuh apa sih gitu sebenarnya
mungkin sebagai mahasiswa kali ya. Oke, kalau tantangan menjaga kesehatan mental, ini aku bicara sebagai diriku yang bahkan walaupun aku mahasiswa psikologi tetap aja ada tantangannya teman-teman. Jadi jangan beranggapan karena kita di sini mahasiswa psikologi kita terbebas dari stres dan Nah, itu lain-lain. dia. gitu. Teman-teman dengar. Itu dia. Ya, betul. Kita tuh masih ngalamin. Mungkin hal yang menjadi tantangan adalah pertama dunia itu bergerak cepat banget ya, terutama ketika Oh, kita iya sih. jadi mahasiswa atau mungkin nanti setelah lulus kita bakal kerja, itu rasanya cepet banget, deadline tuh datang terus tiba-tiba ada situasi A B C D yang datang, misalnya tiba-tiba dari keluarga, oh ada yang mau nikah nih, kamu kapan nikah? Kayak gitu. OMG. Ada banyak banget tekanan sosial, apalagi kita tinggal di Indonesia yang ya bisa dibilang tuntutan sosialnya tuh macem-macem banget ya, dan sangat tergantung sama budaya. Jadi kadang stresnya itu datang dari sana. Dan salah satu hal lain yang menjadi hambatan dari menjaga kesehatan mental mungkin karena nggak selalu ada tempat buat cerita kali ya. Oh. Sebanyak apapun teman yang kita punya, pada akhirnya kan mereka punya agenda sendiri-sendiri ya. Iya lagi benar. Apalagi kita bertambah dewasa gitu. Mungkin kemarin waktu kita masih sekolah, kita masih ketemu teman kita paling 8 jam, 9 jam. Tapi pas udah ngampus, begitu beres kampus ada yang langsung pulang, ada yang langsung nugas, langsung organisasi. Jadi nggak selalu kita bisa ngandelin orang-orang di sekitar kita untuk cerita. Dan di situ kita harus nyari cara-cara sendiri lagi untuk bisa handle tekanan-tekanan di dalam hidup. Mungkin itu sih tantangan dari kesehatan mental. Kalau misalnya, mungkin follow up question dari aku ya. Kalau misalnya kakak sendiri, kan emang bener aku juga sebenarnya ngalamin sendiri, relate juga kayak teman-teman nih, kita nggak bisa rely on 24/7 yang kayak kita Betul. butuh terus kita langsung telepon gitu. Tapi kalau dari kakak sendiri, berarti kalau kayak gitu escape-nya gimana? Maksudnya cara mengatasinya gimana? Kalau emang nggak bisa, temen nih lagi nggak ada nih, nggak available gitu. Oke, kalau dari aku sendiri, cara untuk menangani ketika teman-teman aku nggak available adalah aku melakukan hal-hal yang aku suka. Jadi aku merasa pemahaman terhadap diri sendiri itu penting ya. Dengan kita tahu apa hal yang kita suka, apa hal yang bisa membuat kita merasa lebih baik atau menjadi lebih baik, ya kita bisa ngelakuin hal-hal itu bahkan tanpa orang lain. Misalnya nih, aku suka nyanyi. Nyanyi kan sebuah kegiatan yang technically nggak perlu orang lain. Emang lebih seru karaokean sama temen sih. Iya. Tapi nyanyi sendiri juga sesuatu hal yang masih bisa dilakukan sendiri. Jadi ketika aku lagi stres ya aku akan nyanyi gitu. Atau kalau misalnya nggak bisa ngobrol sama teman saat itu juga, mungkin bisa dijadwalkan kapan gitu ngobrolnya. Aku nggak bisa ngobrol malam ini, kira-kira kalau nanti weekend ketemu bisa nggak ya? Jadi bisa dibilang bukan yang gak ngobrol tapi menunda waktu ngobrol supaya nanti itu bisa gitu. Dan pastinya istirahat yang cukup sih, karena jujur istirahat tuh kadang mempengaruhi gimana cara kita melihat masalah kita gitu. Kalau lagi kurang istirahat rasanya masalah tuh jadi kayak besar banget. Iya lagi. Semakin semakin kita kurang tidur, semakin rasanya deadline-nya banyak padahal kita udah ngerjain, kita nggak tidur buat ngejar deadline, tapi karena ya begitulah cara fisik dan mental tuh saling mempengaruhi. Jadi merawat kesehatan fisik menurutku salah satu cara untuk meringankan stres sih. Benar sih. Oh. Ya itu aku juga setuju sih sebenarnya. Tapi kalau dari kakak sendiri, kakak ada nggak pengalaman sama tema ini sendiri? Kita kan temanya tentang akses ke kesehatan mental ya, apalagi di emergency dan lain-lain. Kalau kakak sendiri, kakak punya pengalaman pribadi nggak terkait hal-hal kayak gitu? Oke, kalau untuk pengalaman pribadi aku mungkin bisa recall yang terdekat adalah kemarin waktu situasi lagi banyak demo-demo terus kampus tuh pada diliburkan. Itu aku balik ke rumahku dan kebetulan di sekitar rumahku tuh situasi demonya cukup panas dan itu bisa dibilang cukup menakutkan dan orang tuaku sangat khawatir walaupun aku ada di rumah sama mereka, tapi karena mereka khawatirnya tuh jadi nular ke aku gitu. Dan pada saat itu aku jadi ikutan khawatir, aku jadi ikutan cemas dan aku merasa kayak ada sesuatu dalam diriku yang tidak nyaman gitu, sesuatu yang tidak se-happy itu. Padahal mungkin sebenarnya situasinya tidak membahayakan aku secara langsung, tapi karena orang-orang di sekitarku mempersepsikan itu sebagai sesuatu yang berbahaya, jadinya aku pun iya ya, kayaknya emang beneran bahaya dan lama-lama aku jadi meyakinkan diri aku sendiri tentang hal itu gitu. Dan yang kemarin aku lakukan adalah
aku nyari bantuan, aku nyari siapa yang bisa cerita, dan aku bersyukur karena aku adalah mahasiswa FAPSI, jadi aku bisa cerita ke orang-orang yang emang punya latar belakang psikologi dan siap untuk mendengarkan kayak gitu. Sayangnya di situasi yang sama, aku menyadari bahwa gak semua orang punya privilege ini gitu. Ada orang-orang yang ya udah ketika mereka takut mereka nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Apalagi di situasi yang kemarin yang chaos di mana-mana. Mungkin beda kali ya setiap daerah itu intensitasnya gimana dan apa yang terjadi gitu. Tapi mungkin di tempat-tempat yang konfliknya sedikit lebih parah pasti akan lebih banyak orang yang merasakan ketakutan seperti itu gitu. Oh, iya sih, iya. Dan tadi itu jadinya makin menekankan lagi bahwa akses kesehatan mental tuh semacam belum ada yang benar-benar bisa di apa ya, belum marak diadakan di setiap daerah gitu loh, dan terutama dalam kondisi-kondisi yang mungkin unpredictable kayak misalkan demo kemarin tuh kan suatu krisis yang lumayan unpredictable bisa separah itu kan, dan kayak orang-orang tuh jadi kayak shock, jadi takut, dan kayak mereka nggak tahu mau lari kemana gitu. Jadi kayak ya itu bener-bener dibutuhkan banget untuk membantu orang-orang gitu loh guys pada saat itu. Betul, setuju banget. Mungkin aku juga mau nanya, kalau misalnya tadi kan sebenarnya udah di-mention sedikit ya, cuman mungkin aku mau lebih nanya lagi. Kalau di tempat, berarti di tempat kakak, mungkin di sini kali ya. Kita kan sekarang di Jatinangor ya. Mungkin kalau menurut kakak di Jatinangor sendiri, di Unpad itu sendiri, sebenarnya akses kesehatan mental itu sebenarnya udah ada belum sih? Terus kayak sebenarnya kita tuh dapat akses itu sebenarnya dengan mudah atau enggak sebenarnya. Tapi kalau misalnya belum, sebenarnya menurut kakak kendalanya itu apa ya? Kenapa kita belum bisa ngeakses si mental health services itu dengan mudah? Oke, menarik. Aku justru tertarik buat jawab yang terakhir dulu Oh, ya nih, boleh. tentang kendalanya tuh sebenarnya apa sih? Aku mendapati bahwa banyak orang yang masih merasa ini tuh nggak sepenting itu gitu. Kalau misalnya kita mention menggunakan label kesehatan mental, itu jadi sesuatu yang besar banget buat orang-orang, dan mereka ngerasa itu nggak relate ke mereka. Tapi kalau misalnya kita mention pecahan yang lebih kecil, misalnya kita tanya, kamu stres nggak? Kamu sedih nggak? Mereka bakal bilang iya. Tapi kalau ditanya kesehatan mental kamu aman nggak? Mereka bakal bilang aman-aman aja kok. Padahal sebenarnya enggak, karena mereka melihat kesehatan mental itu sebagai sesuatu yang kompleks. Aku harus sakit dulu yang parah, baru aku nganggep kesehatan mentalku tuh kenapa-napa. Aku mendapati bahwa banyak orang yang kayak gitu, bahkan di kalangan kita sebagai mahasiswa pun banyak loh yang masih kayak gitu. Padahal mungkin logikanya kita adalah orang-orang yang terdidik kan ya. Tapi masih banyak yang punya anggapan seperti itu, mungkin karena stigma sosial juga ya, yang ngerasa kalau ada gangguan kesehatan mental tuh orangnya kayaknya gini deh, kayaknya gitu deh. Iya, stigma sih. Takut dijudge Iya, sampai sekarang pun kelihatan sih masih ada, kayak di lingkungan kita aja mungkin juga masih merasa kayak gitu ya, apalagi di luar sana yang mungkin edukasi tentang kesehatan mentalnya lebih sedikit dibandingkan kita di fakultas FAPSI gini kan. Iya lagi, benar-benar. Itu bahaya banget tahu stigma tuh, kayak iya tadi juga yang udah dijelasin, orang tuh jadi kayak nggak mau mengakses, padahal udah misalkan mereka dikasih tahu pun kayak, oh akses layanan kesehatan tuh ada loh di sini guys, di sini kalau kalian kenapa-napa boleh langsung ke kita ya. Tapi kayak mungkin karena stigma itu sudah melekat di kita dan mungkin agak susah juga ngilanginnya, mungkin pertama kali yang kepikiran kayak, gue kayaknya kalau stres ya udah nggak apa-apa, nggak harus ke orang kok, bisa kok menghadapi sendiri. Padahal belum tentu cara mereka menghadapi itu tuh baik gitu, atau mungkin malah kayak apa ya, suatu coping mechanism yang buruk, dan malah akhirnya tuh sebenarnya mereka butuh bantuan tapi mereka nggak tahu kalau mereka tuh butuh bantuan itu. Takutnya malah memperparah ya. Iya. Betul, itu kendala yang aku highlight banget. Dan mungkin kendala lainnya adalah kadang orang tuh nggak bener-bener tahu kapan dia udah selesai dari masalahnya. Oh. Misalnya dia ngerasa stres karena tugas nih misalnya. Tapi sebenarnya stresnya itu bukan cuma karena tugas itu, tapi itu adalah stres yang udah numpuk karena masalah-masalah lain. Maka setelah tugasnya selesai dan dia merasa sedikit lebih baik, dia kira masalahnya udah beres. Padahal sebenarnya belum, dan hal itu baru akan ketahuan kalau misalnya dia ke profesional gitu. Banyak orang yang gak bisa mengidentifikasi hal itu, wajar sih, karena mungkin gak semua orang punya waktu untuk dalam tanda kutip overthinking tentang masalah dia, apakah dia udah selesai itu atau belum ya. Tapi pada akhirnya kalau misalnya stres ini dibiarin terus menumpuk tanpa diselesaikan akar masalahnya, ya akan terulang terus. Dan makin lama akan semakin parah gitu. Itu salah satu kendala lain sebenarnya dalam layanan kesehatan mental, tentang gimana orang-orang melihat seberapa pentingnya, tentang gimana orang-orang melihat kondisi mereka sendiri gitu. Itu masih sangat
perlu untuk dikampanyekan, masih sangat perlu untuk kita membantu nih orang-orang di sekitar kita biar mereka tuh bisa lebih paham sebenarnya apa sih yang coba untuk dilakukan oleh kesehatan mental ini terhadap kehidupan mereka gitu. Berarti mau follow up lagi kan tadi tuh kayak orang tuh masih mungkin agak ragu ya untuk reach out ke akses kesehatan mental yang ada. Berarti apakah menurut kakak tuh udah efektif belum ya sebenarnya kayak kesehatan mental layanan kesehatan mental di sekitar kita? Apakah mereka tuh sudah bisa mudah diakses dan juga mungkin juga memberikan edukasi atau sosialisasi yang udah emang memadai untuk kita gitu loh. Jadi biar stigma-stigma yang buruk tadi itu bisa hilang dan masyarakat tuh jadi lebih terdorong untuk masuk ke layanan kesehatan mental ini. Oke, untuk kemudahan akses, aku sangat yakin khususnya layanan-layanan yang disediakan oleh fakultas kita ya, itu sudah sangat mudah diakses. Mungkin yang teman-teman mahasiswa ketahui sejak Prabu misalnya P2K2, itu cara mendaftarnya sangat mudah, panduannya semuanya ada dan tinggal diikuti, dan kurang lebih sebenarnya layanan psikologi yang ada di luaran pun mereka pendaftarannya terbilang cukup mudah loh teman-teman. Dan sosialisasinya bisa dibilang cukup gencar, tapi balik lagi kembali ke masalah tadi tentang stigma dan tentang persepsi orang terhadap masalahnya sendiri gitu. Dan dari mahasiswa psikologinya juga ada usaha-usaha untuk mencoba me-reach out nih orang-orang yang mungkin memiliki gangguan terhadap kesehatan mental atau merasa ada ketidakstabilan, ada gejala-gejala nih, mungkin ada hal-hal yang perlu diatasi dari dirinya. Berarti gak harus sakit ya teman-teman, gak harus sampai yang didiagnosa depresi atau OCD, tapi sebatas ngerasa aku udah sedih untuk waktu yang lama nih, itu tetap loh bisa nyari gangguan, bisa nyari bantuan kesehatan mental, Nah, di FAPSI, karena aku tadi sudah memperkenalkan diri sebagai PO Highcare, Highcare adalah salah satu layanannya. Dan kalau ditanya sudah efektif atau belum, tentunya kita udah melakukan berbagai usaha ya untuk me-reach out teman-teman mahasiswa, karena kebetulan target audiens dari layanan kita adalah mahasiswa yang ada di Universitas Padjadjaran, dan kampanye terhadap mereka itu sudah dilakukan seperti itu. Dan harapannya seiring waktu semua stigma dan persepsi orang terhadap keadaannya itu bisa membaik dan orang-orang bisa menggunakan layanannya gitu. Bener-bener. Tapi berarti Kak, kalau misalkan layanan kesehatan mental nih, khususnya yang mungkin berhubungan juga sama tema kita yang tadi tentang krisis dan bencana, kira-kira mereka tuh perlu apa aja sih yang disiapkan, kayak mungkin edukasi atau kayak layanan apa sih yang perlu diadakan untuk menghadapi masalah-masalah, terutama masalah yang hubungannya tuh sama tadi krisis yang mendadak atau bencana-bencana alam di sekitarnya. Oke, jadi kalau di psikologi sejauh yang aku pahami sebenarnya cara paling simple dan cara paling menyentuh untuk kita bisa memperbaiki keadaan kesehatan mental di sekitar kita adalah melalui cerita. Gimana caranya kita mendengarkan cerita orang, dan ketika kita merasa ada sesuatu yang salah, kita juga berani untuk cerita kepada orang lain. Dari situ biasanya penyembuhan itu datang. Dalam hal ini kalau misalnya aku tarik kembali ke Highcare menyediakan layanan konseling yang mana technically konseling adalah bahasa fancy dari bercerita. Betul. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang kurang familiar nih, konseling apaan sih? Ya konseling tuh cerita. Ibarat kayak kalian datang nih, terus kalian butuh untuk cerita dan ada orang yang emang udah standby di sana untuk mendengarkan cerita kalian dengan cara yang tidak ngejudge, dengan cara yang benar-benar terbuka, dengan cara yang tidak serta-merta harus memberikan solusi, tapi siap untuk membantu kalian bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Mungkin dengan melihat gimana progres kalian, membantu kalian untuk melihat masalah kalian dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi nggak harus solusi dalam misalnya, aduh aku sedih nih karena aku ditinggalin teman-teman, ya udah cari teman baru aja, bukan yang kayak gitu konseling tuh. Tapi benar-benar fokus ke pertumbuhan dari si pribadinya gitu. Oh, berarti nggak sekompleks bahkan tentang solusi atau tentang penanganannya. Jadi kayak asalkan didengerin aja dan juga dipahami, mungkin juga tadi juga nggak dijudge. Itu tuh udah sangat membantu ternyata ya. Benar. Dan pastinya sih sebenarnya kalau misalkan kita juga sebagai mahasiswa maupun apalagi yang profesional ya pasti tahu lah tentang ini. Kayak kita tuh kalau ngadepin klien itu kita harus selalu positif dan juga kayak harus menjawabnya tuh dengan tidak menjudge gitu ya. Mungkin aku mau mulai masuk dikit soal Highcare kali ya Kak. Boleh. Waktu yang kita yang krisis yang demo-demo kemarin, itu kan banyak banget
ada beberapa yang emang buka peer counselor dan segala macam, dan aku lihat Hiker itu salah satu yang menyediakan layanan itu. Boleh nggak Betul. Kak di-share sedikit kemarin itu sebenarnya ngapain aja sih gitu? Oke, jadi sebetulnya bahkan sebelum krisis yang kemarin, Highcare itu udah buka konseling dari bulan Agustus. Dari akhir Juli itu udah mulai ditis ke fakultas-fakultas, terus di Agustus kita udah mulai tuh untuk nerima. Terus pas kemarin tiba-tiba ada krisis nih, kita ngedorong lagi supaya si layanan ini bisa diketahui oleh semakin banyak orang. Sebenarnya kita rutin kok, kita rutin ngepost konten, kita rutin untuk promosi, tapi mungkin karena sedang relevan sama situasinya dan banyak orang yang butuh cerita kali ya. Jadi banyak yang pada nge-share juga gitu. Bahkan yang bukan bagian dari Highcare pun anak-anak FAPSI itu pada nge-share karena kan rasanya oh, aku juga anak psikologi, aku mendukung bahwa usaha ini adalah bagaimana kita sebagai anak psikologi bisa berkontribusi terhadap krisis yang sedang terjadi. Mungkin kita bukan orang yang bakal turun ke jalan dan memimpin demo, tapi kita bisa ada di belakang layar dan membantu kalau misalnya ada yang mau cerita. Bahkan kemarin ada dosen kita pun yang menawarkan layanan konseling gratis kan ketika kita sedang krisis Iya. itu. Iya. Ya jadi bisa dibilang seperti inilah cara kita untuk berkontribusi, dan pada saat itu Highcare bisa dibilang ketambahan banyak banget konseli yang memang ceritanya seputar krisis itu gitu. Jadi memang dari situ bisa kelihatan bahwa betul di situasi krisis orang-orang tuh butuh bantuan. Orang-orang tuh butuh cerita gitu. Karena kalau misalnya cerita ke orang lain ya gimana, orang lainnya takut juga gitu loh. Iya benar sih. Kayak aku mau ngomong ke temanku, aduh aku takut banget nih di luar kosan lagi ada demo, terus dibales sama temennya, iya aku juga, ya gimana dong? Jadi nggak Takut hilang berdua. takutnya, iya Iya. takut bareng gitu loh. Oh. Iya sih, bener banget. Soalnya kayak aku juga ngerasa banyak banget yang apa ya, yang ngerasa cemas juga sama Iya. si demo kemarin itu. Dan Justru aku cemas, sendiri pun iya. juga merasakan gitu. Iya, loh. aku juga cemasnya tuh kayak hampir semua orang gitu loh, karena juga mendadak banget kan, dan juga tiba-tiba agak nakut-nakutin gitu juga sih narasinya. Iya, berarti itu sih guys tadi disebut lagi, berarti terbukti ya sebenarnya tuh penting, dan kayak asalkan mereka mau reach out dan juga kita juga memberikan layanan yang mudah banget untuk diakses, mereka tuh sebenarnya mau dan mereka bahkan membutuhkan itu, apalagi dengan bahaya-bahaya yang kemarin mungkin sempat terjadi dan juga di krisis-krisis atau bencana-bencana lainnya gitu. Nice. Kalau dari Karin ada nggak pertanyaan lanjutan? Paling ini aja sih, kayak kan ini udah ngomongin mungkin lebih ke kayak layanannya. Kalau dari kita sendiri nih, kayak apa sih yang bisa kita lakukan mungkin buat ngebantu in general menaikkan isu kesehatan mental ini, mungkin bahkan di luar krisis pun, kayak bagaimana sih partisipasi kita sebagai masyarakat tuh supaya orang tuh lebih familiar dengan kesehatan mental dan juga mungkin lebih terdorong untuk reach out ke akses-akses, apalagi ketika mereka tuh membutuhkan banget gitu. Ya, setuju. Boleh Kak? Oke. Banyak ya caranya kalau sebagai masyarakat. Yang pasti menurut aku hal yang paling penting adalah dari masyarakatnya harus belajar terlebih dahulu. Mereka harus punya gambaran yang benar tentang kesehatan mental tuh sebenarnya apa sih gitu. Karena kalau misalnya kesehatan mental tuh sebatas di aku ngerasa happy atau aku ngerasa nggak happy, rasanya kurang tepat gitu. Karena kesehatan mental tuh ngebahas juga tentang gimana kita bisa produktif dan berelasi dengan sehat kan. Jadi menurutku penting banget buat sebelum kita melakukan apapun, kita ngerti dulu deh. Kita mau dulu untuk belajar dari referensi yang benar tentang kesehatan mental tuh apa. Terus kalau misalnya kita udah paham, kita bisa membantu untuk menyebarkan informasi-informasi yang kredibel itu kepada orang banyak. Mungkin bisa lewat sosmed atau mungkin bisa lewat orang per orang aja. Misalnya hari ini aku lagi ngobrol sama kalian berdua, ini bisa aja terjadi di luar sana di antara siapa sama siapa gitu. Informasi dari mulut ke mulut aja itu sebenarnya udah jadi bagian dari kontribusi gitu. Untuk kita meningkatkan awareness terhadap kesehatan mental bahkan di luar situasi krisis sekalipun. Dan mungkin hal lain yang bisa dilakukan sebagai masyarakat ya, coba untuk lebih terbuka mungkin, lebih berempati, lebih merhatiin orang-orang di sekitarnya, kira-kira orang ini lagi ngerasain apa ya. Bukan berarti kita overthinking tiap kali kita ketemu orang, kayaknya kamu lagi sedih ya. Enggak gitu juga. Maksudnya kalau misalnya ada hal-hal yang emang terasa janggal, feel free untuk berkomunikasi secara terbuka gitu. Karena dengan kita terbuka, mungkin orang lain juga akan terbuka kepada kita gitu. Dan yang terakhir menurutku
penting untuk melihat diri sendiri sih, karena kita nggak bisa membantu orang lain sebelum kita membantu diri sendiri gitu. Jadi jangan hanya terfokus kepada membantu orang lain saja, tapi fokus juga untuk merefleksikan kepada diri sendiri. Aku lagi dalam kondisi baik nggak ya? Kalau aku lagi nggak dalam kondisi baik, aku perlu mencari bantuan nggak ya? Atau aku punya cara nggak sih untuk keluar dari situasi ini gitu. Jadi harus peka ya kepada Betul, diri betul, sendiri, tapi juga kepada orang lain. Betul. Iya, benar-benar. Mungkin kalau aku sendiri juga mau nanya sih Kak, kayak kita sebagai mahasiswa sendiri itu tuh sebenarnya ada nggak sih peran yang bisa kita lakukan supaya layanan-layanan kesehatan mental di kampus ini tuh sebenarnya bisa diakses kayak yang tadi high care ataupun misalnya P2K2 gitu. Ada nggak kalau dari Kakak? Nah, kalau cara sebagai mahasiswa, karena high care itu terbukanya buat mahasiswa juga, jadi cobain teman-teman layanannya. Biar tahu tuh punya live testimoni gimana sih rasanya cerita ke orang-orang yang emang sudah dilatih gitu untuk mendengarkan. Terus kalau misalnya emang layanannya dirasa bermanfaat, berikanlah testimoni tersebut kepada orang lain yang dirasa lebih membutuhkan. Atau kalaupun kalian, let's say, alhamdulillah, kalian berada dalam kondisi yang baik, kalian bisa mempelajari dan mencari informasi kepada mahasiswa yang emang punya pengetahuan lebih. Misalnya ke kita mahasiswa FAPSI, kan bisa dibilang kita di psikologi cukup saling tahu ya tentang program-program seperti ini gitu. Tanyain aja kayak, sebenarnya program ini tuh menawarkan layanan seperti apa sih? Kira-kira benefitnya apa sih? Terus dari sana bisa deh buat bantu nyebarin ke yang lain gitu. Cara yang paling mudah tentunya lewat sosmed, dan cara lainnya ya tadi bisa lewat mulut ke mulut gitu. Menarik. Tapi karena udah di-mention juga nih yang high care ada layanan kesehatannya nih, aku jadi penasaran, pengen nanya-nanya deh Kak. Jadi gimana ya, mungkin bisa lebih jelasin lebih lanjut layanan di high care tuh namanya apa aja yang dilakukan, dan gimana sih biar layanan itu bisa ideal, di mana layanannya tuh dia tuh sifatnya adalah proaktif dan responsif gitu ke mahasiswa. Ya pokoknya jelasin aja sih layanan kesehatannya kayak gimana. Kalau dibilang ideal sih aku yakin bahwa layanan apapun itu tidak ada yang sepenuhnya ideal ya. Tapi tentunya tetap harus progresif dan terus melakukan evaluasi. Kalau di high care itu sendiri kita menawarkan sebuah layanan untuk teman-teman keluarga mahasiswa Universitas Padjadjaran untuk bercerita. Jadi daftar, terus bilang nih kira-kira gambaran masalahnya apa, terus dari situ bakal ditangani sama yang namanya peer counselor. Jadi peer counselor ini adalah teman-teman mahasiswa FAPSI yang udah melewati mata kuliah namanya psikologi konseling. Jadi mereka udah dapat basic-basicnya nih, oh kalau misalnya mau dengerin orang cerita tuh dalam setting konseling, apa aja sih yang harus dilakukan, harus nggak ngejudge, harus menjaga kerahasiaan dan lain-lain, itu mereka udah belajar dan mereka tentunya dilatih lagi nih. Jadi bukan cuma oh udah lewatin mata kuliahnya, enggak, tapi ada pelatihannya tepat sebelum mereka menjadi peer counselor di high care gitu. Terus nanti setelah mereka dilatih, terus ada yang daftar dan cerita, mereka akan ngobrol melalui direct message. Jadi sebenarnya kita belum membuka untuk layanan cerita secara langsung gitu. Karena untuk melindungi privasi dan mungkin karena masih sesama mahasiswa juga, takutnya ada batasan-batasan yang kayak, oh aku kenal dia, jadi aku nggak bisa sepenuhnya objektif untuk menanggapi dia gitu. Akan ada banyak hambatan seperti itu. Jadi kalau di high care itu melalui direct message, dan para peer counselor ini memperkenalkan diri menggunakan nama samaran juga gitu. Jadi kalau misalnya lihat nama yang aneh-aneh gitu, misalnya kalian konseling nih, terus ditanggepin sama peer counselornya, halo teman-teman, nama aku Naruto. Itu bukan berarti di FAPSI ada orang namanya Naruto ya. Naruto adalah nama samaran dari peer counselornya yang digunakan supaya orang yang bercerita itu bisa terbuka gitu. Karena nggak tahu kan itu siapa, jadi ya udah cerita aja dengan meyakini bahwa orang ini adalah profesional yang memang sudah dilatih dan kita emang menjaga integritas sebagai seorang peer counselor juga gitu. Jadi ada aturan-aturan yang memang dibuat supaya para peer counselor ini tidak melanggar privasi, tetap bisa berfungsi sebagaimana semestinya seorang profesional gitu, walaupun belum tersertifikasi dengan gelar psikolog atau psikiater kayak gitu. Nah, kenapa sih layanan high care ini ada padahal di Unpad tuh udah ada P2K2 dan kita punya psikolog-psikolog juga di sana? Jawabannya adalah karena sumber dayanya terbatas.
Dan teman-teman mahasiswa psikologi juga membutuhkan wadah untuk berlatih sebelum nantinya mereka lulus sebagai sarjana psikologi dan diperbolehkan untuk menjadi konselor yang tersertifikasi gitu. Jadi emang mahasiswanya perlu untuk berlatih dan memang ada masalah-masalah tertentu yang bisa nih untuk ditangani melalui sesi cerita kayak gitu. Misalnya tentang stres, pokoknya yang belum soal penyakit aja, belum membahas tentang depresi atau usaha untuk menyakiti diri sendiri, selama belum sampai ke sana itu masih bisa ditanganin sama teman-teman peer counselor gitu. Dan kita buka setiap hari dari Senin sampai Minggu, tapi untuk sesi konseling itu hanya sampai hari Sabtu aja. Jadi hari Minggu nggak ada sesi konseling gitu. Menarik sih yang tentang jaga privasi ini, karena aku tuh salah satu tipe orang yang lebih gampang cerita kalau aku nggak tahu cerita ke siapa, mungkin lebih ke stranger atau bahkan kayak di Twitter aja kayak nggak tahu siapa yang ngebaca kan, jadi kayak iya nggak ada mungkin kalau misalkan cerita ke teman tuh kayak ada rasa takut kayak aduh ini teman aku ntar dia jadi tahu bagaimana kan, tapi kalau iya tadi cerita sama orang yang mungkin nggak dikenal tapi kita anggap sebagai udah aku percaya dia sebagai profesional, itu kayak mungkin bisa lebih membantu gitu untuk Bisa lebih orang lega iya ya? lebih terbuka juga, karena kayak ya gue nggak tahu nih siapa tapi kayak dia udah janji ke aku kalau ini akan dirahasiakan dan lain-lain gitu. Iya sih, dan mungkin aku mau follow up sedikit. Tadi kan kakak mention kalau ada hal-hal masalah-masalah yang emang bisa diatasi dengan bercerita, sejauh itu tidak sampai menyakiti diri dan misalnya diagnosa depresi dan segala macam. Tapi pernah nggak kak dapat case yang emang kayaknya emang udah butuh bantuan yang udah profesional, yang udah ada license-nya nih, tapi mereka larinya ke peer counselor. Nah itu pernah nggak dapat kejadian itu dan apa yang kakak lakukan pada saat itu? Nah, jawabannya adalah ada. Kebetulan teman-teman, ini bukan tahun pertama aku ada di High Care. Aku ada di High Care sejak tahun lalu. Jadi aku bisa dibilang melakukan benchmarking dan memang dapat berita-berita juga bahwa ada aja sebenarnya orang-orang dari kasus-kasus yang memang tidak seharusnya ditangani oleh High Care, tapi mereka bercerita ke High Care. Entah itu karena mereka nggak ngebaca SOP-nya atau mereka tetap pengen cerita ke High Care gitu. Nah, kalau High Care sendiri, cara untuk menanggapinya adalah pertama, mereka merujuk dulu ke profesional. Jadi ada list profesional yang kira-kira bisa dihubungi oleh orang ini. Misalnya kamu nih datang cerita ke High Care, tapi ternyata masalahnya itu di luar ranahnya High Care. Maka aku bakal ngirim ke kamu list psikolog atau konselor atau biro psikologi yang sekiranya bisa kamu hubungi gitu. Tapi kalau kamu memutuskan untuk enggak deh, kayaknya aku tetap pengen cerita ke High Care gitu, itu nggak apa-apa, tapi dari peer counselornya, dari aku akan bilang ke kamu bahwa oke, tapi aku nggak bisa membantu memberikan solusi. Aku hanya akan mendengarkan cerita kamu aja dan aku tetap merekomendasikan kamu untuk bertemu profesional setelah ini gitu. Jadi High Care tidak menutup diri dari cerita, tapi akan terus-menerus mengencourage orang yang emang terdiagnosa untuk menemui profesional gitu. Jadi nggak bisa kalau misalnya dari kamu mengharapkan bahwa aku akan memberikan solusi, karena itu tidak etis gitu, dan aku pun mungkin nggak relate atau aku nggak punya pengalamannya untuk bisa memberikan solusi yang bisa membantu kamu sepenuhnya gitu. I see. Tapi kalau misalnya case-nya adalah mungkin aku cerita mungkin waktu awal itu kayaknya ranahnya nggak terlalu dalam gitu, kayaknya kayaknya ini masih yang emang masih bisa diobrolin sama peer counselor. Tapi begitu lagi cerita, sharing dan segala macam, dari peer counselornya sendiri ngerasa kayak kayaknya ini butuh profesional deh, kayaknya ini nggak bisa deh kalau cuman sampai ke kita aja. Itu pernah juga nggak kak? Kalau dari aku, karena aku nggak pernah jadi peer counselor, tapi aku cukup mendengar beberapa cerita, sebenarnya bisa dibilang tidak menutup kemungkinan hal itu akan terjadi cukup sering gitu, seiring si proses konselingnya berjalan. Tapi proses konseling itu teman-teman bukan sebuah proses yang satu arah, jadi bukan si konselinya itu bisa terus-menerus cerita dan konselornya bakal dengerin terus, tapi ada proses komunikasi di sana, di mana si konselornya akan melakukan konfirmasi. Halo, kayaknya masalah kamu sejauh ini udah masuk ke ranah yang semakin dalam. Kira-kira apakah kita akan meneruskan ini? Kalau misalnya kita akan teruskan, maka bla 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 gitu. Jadi selalu ada kesepakatan yang diupdate secara berkala antara yang cerita sama yang diceritain tentang hubungan ini
akan dibawa kemana gitu. Kayak orang pacaran aja. Setelah 1 tahun ini kita lanjut atau putus gitu. Waduh, Kurang serius lebih kayak ya. gitu teman-teman. Jadi proses komunikasinya tetap berjalan di sana, bukan satu pihak memberi informasi dan yang satunya menerima secara pasif, tapi hubungannya emang dibuat gimana supaya keduanya saling percaya, supaya batasan-batasannya tuh jelas dan sesuai dengan konteks gitu. Kalau misalnya untuk teknis konselingnya sendiri itu daftar terus itu untuk 1 kali konseling atau itu kayak bisa kayak jadwal gitu Kak. Misalnya kayak oh berarti kita akan konseling lagi misalnya 2 minggu lagi ya gitu atau gimana? Oke, daftarnya 1 kali daftar itu buat 1 kali konseling. Kalau mau ada sesi lanjutan, daftar lagi gitu. Tapi mudah kok, mudah banget. Dan kalau misalnya ada kesulitan kayak, aduh aku nggak ngerti nih caranya untuk ngisi Google Form, aku nggak ngerti nih ngisinya gimana. Feel free buat nge-DM Highcare langsung. Nanti bisa dibantuin tuh sama adminnya buat ngisi, bisa diarahin dan sebagainya. Oke. Nah, Nah, kalau tunggu bentar ya. Nah, oke. kalau misalnya Boleh. daftar sendiri itu dipungut biaya nggak nih Kak? Biaya ya. 10M? Waduh. Gimana ya? Enggak kok, gratis-gratis karena kan tujuannya untuk membantu ya teman-teman. Dan karena kembali lagi yang menjadi konselornya adalah mahasiswa yang belum tersertifikasi dengan gelar, makanya kita melakukannya secara gratis gitu. Nah, boleh tuh dicatat teman-teman kalian yang kayaknya butuh tempat untuk curcol atau apapun itu, ada Highcare guys gratis. Benar-benar Betul sekali. nol. Nah, aku mau nanya nih, kalau misalkan aku pengen daftar, daftarnya di mana ya? Dan kayak aku cari informasi lebih lanjut itu di mana ya, Kak? Oh iya, Kira-kira? boleh tuh di spill. Nah, teman-teman, kalau ada di Unpad, mungkin kalian pernah melewati beberapa poster Highcare. Dan di situ ada QR yang bisa kalian scan kalau kalian lewat. Biasanya ada di halte Odong dan ada di beberapa tiang-tiang juga gitu. Kalian bisa scan ke sana. Dan kemarin juga kita sempat ada acara bagi-bagi flyer. Jadi mungkin kalian atau teman kalian pernah memegang benda itu. Dan kalau misalnya kalian pegang, boleh banget langsung scan QR-nya aja atau ketik link yang ada di flyer tersebut gitu. Dan bisa juga ke Instagram Highcare. Di bio-nya ada link yang bisa langsung diklik dan ada feeds juga yang dipin tentang sistematikanya, tentang informasi-informasi sekilas tentang peer counselor itu apa, semuanya tersedia di Instagram @highcareunpad. Highcare, HICARE. Boleh dicatat teman-teman ya, Highcare Unpad. Waduh, siapa juga nih yang kemarin udah dapet flyernya? Oh iya, justru aku gak dapet sih. Oh, Wah, kamu sedih. mau flyernya? Justru aku gak dapet sih. Kebetulan Karin ini juga salah satu bagian dari Highcare guys sebenarnya. Sebenarnya, waduh, oke. Aduh, sebenarnya ini sangat bermanfaat tau. Jujur kayak ada hal-hal yang kayak, oh iya juga ya, Iya. nggak kepikiran gitu sampai Sama-sama, sana sama. sebelumnya gitu loh. Dan seneng aja sih, jadi kayak di Unpad tuh ternyata banyak sih layanan kesehatan. Mungkin untuk Sobat Azik juga yang mungkin belum tahu nih Unpad tuh ada apa aja. Nah, ada Highcare, ada P2K2 dan sebenarnya masih banyak lagi kalau kalian lebih eksplor lagi. Dan juga di luar Unpad juga sebenarnya masih ada ya layanan kesehatan mental. Cuman pasti dimulai dari diri kita sendiri, seperti yang tadi udah di-mention juga, kayak pahami diri sendiri dulu. Terus mungkin kalau misalkan kalian ngerasa kayak aduh aku pengen cerita atau aku pengen bantuan dari orang yang mungkin lebih ngerti lah, langsung aja ke layanan kesehatan mental terdekat. Dan juga bisa banget nih ke Highcare ya. Itu Betul, dia. yuk ke Highcare. Yuk guys, daftar Highcare. Nah, mungkin sebagai closing juga kali ya, dari Kak Sharon sendiri ada nggak pesan-pesan buat mungkin para mahasiswa-mahasiswa tentang kesehatan mental inilah intinya, ada nggak? Oke, kalau dari aku karena ini lagi merayakan bulan-bulan World Mental Health Day, aku mau menegaskan bahwa kepedulian terhadap kesehatan mental itu nggak boleh berhenti di tanggal 10 Oktober atau di bulan Oktober aja teman-teman. Tapi setiap hari adalah hari yang baik untuk kita merawat kesehatan mental kita sendiri. So please take a good care of yourself dan selalu feel free untuk mencari bantuan. Jangan pernah merasa bahwa kayaknya aku melebih-lebihkan masalah aku deh. Ya kalau kalian merasa berat, cerita aja gitu. Karena walaupun orang lain gak bisa relate, pada akhirnya kalian yang lebih memahami diri kalian sendiri. So happy World Mental Health Day teman-teman semua. Yeay, Happy World Mental Health Day. teman-teman. Semoga kita
sehat terus, amin. Dan Amin. semoga kali kita semua semakin aware tentang isu ini Isu ya ini teman-teman. benar banget. Nah, Dari aduh. Garin ada yang mau disampaikan dulu? Aku seneng sih bisa ngomongin tentang ini karena kayak insightful banget dan bener kata Zila tadi kayak ada banyak banget yang mungkin aku pelajarin juga dari Kak Sharon dan mungkin aku juga mau terima kasih banyak ke Kak Sharon karena udah mau hadir di sini, udah menyempatkan ngobrol sama kita dan juga mungkin bisa representatif high care juga biar kayak orang-orang tuh bisa jadi tahu high care dan juga layanan kesehatan mental lainnya di sekitar kita. Betul, thank you so much Kak Sharon Iya, udah mau berbagi thank sama kita dan you. teman-teman Azik. Oke deh, kalau gitu dari kita segitu aja teman-teman. Iya. Dadah, see you on the next video. Thank you semua. Dadah. Bye.